Buat yang lagi long distance marriage, pastinya pengen banget hamil, tapi gimana dok nih ketemunya? Yuk kita bahas tips-tips berikut ini bersama saya Dr. Olive, spesialis OB/GYN. Jadi buat para pasangan suami istri yang long distance ini memang bervariasi ya. Ada yang long distance bisa ketemu seminggu sekali, ada yang long distance bisanya ketemu sebulan sekali, cuman 3 hari aja. Bisa juga ada beberapa pasien yang suaminya ini pelaut, ini bisa nggak ketemu 6-8 bulan. Jadi untuk pasien seperti itu kita nggak bisa langsung melabeli, oh ini infertilitas atau pasangan ini nggak bisa hamil. Itu kita nggak bisa, karena mereka bahkan nggak punya waktu untuk rutin berhubungan tanpa proteksi. Jadi untuk moms yang memang ternyata long distance marriage, biasanya tetap kita optimalkan dulu. Istri tetap harus periksa bagaimana kondisi rahimnya, bagaimana kondisi indung telurnya. Nah, dicek juga setiap bulan bagaimana menstruasinya, teratur atau enggak, ada keluhan enggak, nyeri ketika menstruasi, ada keputihan enggak, itu harus dicek semua. Dan misal kalau semuanya bagus, boleh juga dilakukan cek HSG, hysterosalpingografi. Kita bisa melihat tubanya ini paten enggak, tubanya ini bisa dilewati oleh sperma enggak. Jadi karena tuba ini sebagai kayak jembatan, jadi tempat disinilah ketemunya sperma dan sel telur. Jadi ini penting banget ya. Nah, untuk sang suami itu boleh melakukan analisis sperma misal di daerah tempat dia bekerja. Tapi kalau pelaut gimana dok? Nah, kalau pelaut itu memang beda cerita. Kalau pelaut pastinya kalau pas suaminya pulang, kita bisa cek dulu spermanya, dan setelah itu kita bisa jadwalkan program hamil, diberikan vitamin, diberitahu kapan ini koitusnya. Jadinya pastinya kehamilan itu bisa terjadi. Nah, untuk suami istri yang memang jauh, tetap di tempatnya sendiri-sendiri masing-masing ini harus jaga kondisi, jaga pola tidur, pola makan, merokok dihindari, terus jangan terlalu mandi air hangat atau berendam untuk para suami. Nah, pastinya itu bisa meningkatkan produksi sperma yang berkualitas. Nah, jangan lupa ketika memang ternyata sang suami ini ada masalah, selama ini kita nggak ketemu dengan istri ya, nah di sana kita bisa memberikan suplemen, vitamin, atau mungkin obat yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas sperma. Nah, untuk sang istri pastinya tetap jaga berat badan ideal, jangan terlalu kurang tidur, cukup tidur, olahraga, dan kita lakukan makan makanan yang bergizi, hindari semua tepung-tepung, lemak-lemak, lemak jenuh, apalagi gula-gula yang manis. Nah, semua itu akan membuat kualitas sel telur juga menjadi bagus, dan bonusnya badan kita juga menjadi bagus. Nah, semua itu kita masing-masing mempersiapkan diri kita untuk mempunyai kualitas sel telur yang bagus dan kualitas sperma yang bagus. Jadi ketika mereka ketemu, kita bisa langsung menjadwalkan kapan mulai bisa berhubungan. Jadi nggak usah khawatir mam, selama sperma dan sel telur bagus, tubanya juga bagus, ketika ada proses ovulasi, pastinya ketika sperma masuk itu bisa terjadi kehamilan. Jadi nggak usah khawatir, selalu semangat buat para long distance marriage. Sehat reproduksi bersama saya Dr. Olive. Jangan lupa subscribe and share. Bye bye, see you.